GP Sachsenring yang lalu, gue berhasil menjuarai GP Jerman dengan keunggulan sangat tipis dan kejar-kejaran dengan Pecco Bagnanya ya. Jadi sedikit ada insiden, gue sedikit menabrak dan membuat dia melebar di tikungan terakhir. Tetapi tidak ada peringatan dari race direction, jadi ya sudah gitu. Gue sangat sah untuk memenangkan kejuaraan GP Sachsenring. Di sini gue meminta kepada para teknisi untuk upgrade elektronik biar kausan ban bisa dijaga oleh elektronik dan motor lebih stabil ketika masuk dan keluar tikungan. Oke, di sini ada komentar dari Gonzalez dan Quartararo. Ini dia Quartararo yang sangat menyebalkan ya, tapi gue masih respect menjawab apa statement dia. Kita akan berangkat ke Ceko Brno. Ini adalah salah satu sirkuit yang legendaris dari tahun 19-an. Gue lupa tepatnya kapan. Tapi ini selalu ada ya di tiap race MotoGP. Dari zaman dulu tuh, dari zaman Rossi gitu kan, Dohan, ada ini Brno sampai zaman-zaman para anak muda. Peko juga masih ada nih, Brno emang legendaris banget. Oke, untuk sesi free practice gue berhasil mendapatkan settingan yang pas dan langsung melaju ke Q2. Di Q2 ini cuacanya sangat panas ya, lihat suhu trek aja sampai 40 derajat. Tetapi ada catatan untuk GP Brno ini, bagian kanan gua tidak ada grip, jadi cepat banget ausnya. Dan di gambarnya itu, di display itu merah bagian kanan. Oke, untuk Alex Marquez dan Jorge Martin berhasil melaju ke Q2 setelah berjibaku dengan pembalap-pembalap di Q1 ya. Oke, gue bersiap untuk melakukan kualifikasi ya. Dengan sangat percaya diri gue akan meraih pole position. Lihat saja nih, lihat nih, gue akan meraih pole position. Dan untuk rekomendasi bagian ban depan itu soft dan rekomendasi bagian belakang ban medium. Oke, ini lap yang gue lakukan untuk mencatatkan fastest lap. Lihat, unggul 1,7 detik, 1,16, 1,7, 1,75, 1,759 unggul dari Pecco ya, sangat jauh ya. Gua meraih pole position dengan unggul 1,1 detik, sangat-sangat jauh. Gila, ini motor satelit Yamaha yang gua kembangkan lebih jauh daripada motor pabrikan Yamaha. Lihat, gak ada. Dua pabrikan Yamaha kemana ini? Di 12 kis besar gak ada, dan Yamaha satu-satunya ya oleh gua gitu meraih di posisi pertama. Oke, ini untuk last lap sprint dan gue tidak expect ya Somkia Chantra ini ada di posisi kedua mengalahkan Pecco, dan ya lumayan ada saingannya lah dengan gue. Lihat kan woi, Somkia Chantra menyalip gue hampir saja, dan gue menyelip lagi dari sisi paling dalam dan gue berhasil menjuarai sprint di Brno. Lihat ban bagian belakang sampai oranye dan merah kayak gitu tuh, nggak ada grip sama sekali. Hebat sekali Somkia Chantra dari pembalap Honda ini, tiba-tiba ada di posisi kedua ya. Hokinya sangat besar dia. Sedangkan Pecco di posisi ketiga, Luca Marini dilanjutkan oleh Morbidelli, Martin Marquez, Aldiger, Gonzalez, Quartararo, Alex Marquez, dan Johan Zarco di 12 besar. Ya, gue unggul sedikit-sedikit kayak gini ya karena gue tidak ingin ceroboh dan gue harus menjuarai Brno agar poinnya menjauh dari Pecco. Ya, untuk saat ini selisih poin 19 poin. Dan dengan Marquez itu 72 poin. Oke, Ducati Lenovo udah pasti guys masih memimpin di tim championship bersama dari Aprilia lalu tim gua. Tetapi untuk konstruktor championship Yamaha unggul 4 poin karena gua sudah sering ya meraih kemenangan di season ini. Jadi kalau konstruktor championship itu ngikutin dari pembalap yang finish paling atas aja, kayak misalkan
Finish ke-1 dapat 25, finish kedua dapat 20, itu Constructor Championship. Oke, welcome to race Automatodrome Brno. Clear dan kondisi track sangat panas 42 derajat. Gila sekali ini. Pasti gua ya uring-uringan ya karena gua nggak suka dengan cuaca panas ya. Dan Peko pun sedikit gelisah, dia melihat kanan kiri. Ya mungkin juga dia tidak percaya diri dengan kondisi cuaca seperti ini. Oke, untuk bagian depan direkomendasikan menggunakan ban hard karena kondisi panas, dan belakang direkomendasikan untuk menggunakan ban medium. Tetapi karena kondisi panas gue lebih memilih ban hard. Tetapi kita lihat dulu, Peko juga pakai hard, Chantra pakai medium hard, tadi juga ban medium tadi Morbidelli, Quartaro juga pakai hard. Ya udah, kalau kayak gitu dengan cuaca yang kondisi panas ini dan gue harus menjaga ban dia sampai akhir balap, jadi gua menggunakan hard. Oke, bersiap untuk gua melakukan start. Here we go. Agak telat sedikit Peko dan gua didorong oleh Marini. Chandra hampir menyalip Peko tapi dia berjaga-jaga tidak menyalip Peko ya. Ya mungkin tidak tahu, takut ada insiden, dan gua masuk dari inside lane menyusul Peko. Oke, mendapatkan grip yang sangat tepat dan RHD gua di sini menyala, dan gua akan melakukan heartbreaking sedikit di sini. Oh, agak melebar. Peko sedikit menyenggol gua. Apa-apaan itu Peko? Apakah dia berniat untuk membalas kejadian di Saserin? Oke, kita lihat dulu aja. Harusnya ini Peko kena investigasi oleh race steward ya. Oke, heartbreaking. Di sini harus sangat hati-hati karena banyak pembalap yang melakukan kesalahan di bagian tikungan itu. Karena dari hampir saja gua menyentuh gravel. Ya, kalau menyentuh gravel udah pasti jatuh lah. Oke, gua masih menguntit dan masuk dari sisi paling kiri. Wow, sangat melebar kecerobohan dari gua. Peko juga menyelip kembali side by side dari Rivan dan Peko. Oh, Martin agak menyenggol gua. RAD gua nyala untuk mengejar Peko. Slipstream apakah berhasil? Oh, tidak. Peko langsung menutup sisi paling dalam, tapi dia sedikit melebar. Gua juga mudah melebar dari duluan. Gua masuk mendapatkan grip yang tepat, tapi gua harus hati-hati. Apakah gua berhasil untuk menyamakan kecepatan di tikungan ini? Tidak. Peko masih menutup jalur. Oh, Martin hampir saja menyalip gua. Ya, karena gua melakukan kesalahan tadi di situ. Oke, Peko sedikit agak menjauh dan Martin masih menguntit. Sobkia Chandra di posisi keempat, 5 Marini, 6 Morbidelli, 7 Alex Marquez, 8 Aldeguer, dan 9 Pedro Acosta. Mana nih pembalap Yamaha yang lain? Cuman gua doang yang berjuang di posisi atas. Mana nih? Payah banget. Oke, Peko masih bertahan di posisi pertama, tikungan pertama menuju apex corner. Oke, sebentar lagi untuk exit corner dan lanjut langsung ke kiri. RHD nyala. Oh, Peko menoleh ke belakang ya, dia sangat ketakutan dikejar apa gua ya. Kelihatan banget. Oke, karena di sini gua sangat yakin akan memenangkan kejuaraan Brno karena ya settingan motor juga sangat baik ya, dan Brno itu salah satu sirkuit yang paling mudah. Oke. Woi, sorry, ada kesalahan dalam pengereman, makanya Peko menjadi korban. Hampir saja Peko terjadi lagi seperti Sasarin kemarin ya. Untung aja dia tidak terjatuh. Kalau terjatuh gua pasti kena long lap penalty. Oke, sisa 3 lap. Nah, kan gue langsung kena peringatan reckless riding warning. Karena ya, gue akui lah tadi gue melakukan kesalahan di tikungan tersebut ya. Karena ya gue merasa kelok lah bagian depannya. Oke, heartbreaking dan gue sudah unggul 0,9 detik dari Peko Banyanya. Ya, gue sangat yakin untuk menjuarai ini dan settingan motor gue juga sangat pas. Jadi, gue akan stop dulu voice over dan gue akan kembali lagi voice over di akhir balap. Selamat menyaksikan.
selama jalannya balapan tidak ada yang aneh-aneh ya, selalu kejar-kejaran kecepatan dengan Peko Bayanya, dan gue sudah terkena peringatan 2 kali ya. Oh, gue melebar, ini adalah lap terakhir. Nah, lihat ya, ban hard saja bagian kanan sudah hampir habis banget. Untung saja gue memilih ban hard, tidak mengikuti kata mekanik, tapi mengikuti kata hati pembalap. Ya lihat, jadi gue masih bisa bertahan di depan. Kayaknya kalau gue pakai ban medium sudah sangat habis ya. Oke, lap terakhir Peko masih menguntit di belakang dengan selisih 0,1 detik, 0,3 detik. Karena gue menjaga kecepatan, sebetulnya kalau gue mau barbar sebenarnya bisa jauh banget, tapi ya gue nggak mau ceroboh ya. 0,5 detik Zarco kena track limit, kena warning dari stewards. Siapakah yang akan menjuarai GP Brno dan apakah ada kejutan di sesi-sesi terakhir ini? Kita lihat saja. Oke, 0,1 detik Peko masih menguntit gua. Apakah Peko berhasil memanfaatkan slipstream dari gua? Oke, heartbreaking, sangat-sangat heartbreaking dari Riven. Oh, Peko hampir saja menyusul gua. Apakah gua berhasil untuk menutup celah dari Peko? Oke, nice, good, nice. Mantap sekali, Rivan Ahmad menjuarai GP Brno mengalahkan Peko Banyanya. Martin ada di posisi ketiga dan Somkiat Chantra digadang-gadang ya masih di belakang, tapi siapa ini kuda hitamnya? Somkiat Chantra jelas. Unggul 0,3 detik gua dari Peko Baya dan 0,4 detik dari Martin. Jadi 3 pembalap dan dari 3 pabrikan ini sangat kuat di Brno. Ya walaupun fase lap gua sangat jauh dari Peko ya 0,4 detik, tapi tetap saja gua yang berhasil bertahan di atas. Oke, gue menjauh 24 poin dari Peko Bayanya, dan see you next race. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.